Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang pupuk ZA. Yang perlu kita bahas atau yang perlu kita ketahui adalah kandungan unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ZA dan apa aja fungsinya bagi tanaman beserta bagi medianya atau bagi tanah yang diberikan pupuk ZA itu sendiri teman-teman. Namun sebelum melanjutkan, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu klik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info-info atau updatean terbaru dari setiap video yang kami bagikan. Jadi pupuk ZA itu merupakan pupuk yang memiliki kandungan 21% itu unsur nitrogen dan 24% itu sulfur atau belerang nih teman-teman. Nah biasanya itu dengan rumus kimia NH4SO4. Nah kalau biasanya itu pupuk dengan rumus NH4SO4 itu bentuknya mengkristal dan seperti garam ya teman-teman. Adapun manfaat dari pupuk ZA itu sendiri teman-teman, itu yang pertama memperbaiki klorofil daun. Nah klorofil daun itu adalah cat hijau daun teman-teman. Nah yang kedua memperbaiki tanah yang alkalis. Alkalis itu cenderung tanah yang basah teman-teman. Jadi basah itu, yang dikatakan basah itu biasanya itu pH-nya di atas 8. Nah ciri-ciri tanah yang pH-nya di atas 8 itu tanahnya biasanya liat teman-teman ya, sifatnya liat lah, apa ya, bentuknya liat ya. Nah, tanah liat seperti itu. Nah kemudian yang ketiga, dia dapat memperbaiki imunitas tanaman. Nah, imunitas tanaman itu artinya ketahanan tanaman dalam serangan, baik itu hama penyakit ataupun ketahanan tanaman dalam DPI, dampak perubahan iklim teman-teman. Nah, misalnya hujan panas itu tanamannya tetap tahan. Nah, kemudian yang keempat, dia dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Udah jelas teman-teman, setiap pupuk pasti tujuannya untuk meningkatkan produktivitas tanaman atau hasil yang ingin kita capai itu kita ingin meningkat dengan memberikan nutrisi tambahan atau memberikan pupuk, itu udah pasti ya. Nah kemudian selanjutnya yang keempat, dia dapat membantu pertumbuhan tunas teman-teman. Nah jadi kalau kita seperti ya nyetek misalnya nanam ubi kan stek, lama tumbuh tunas itu bisa dikasih pupuk dasarnya itu dengan pupuk ZA, atau kita nyetek bunga atau yang lain-lain itu ya bisa didasari dengan pupuk ZA. Nah kemudian yang sifatnya kita ingin menumbuhkan tunasnya banyak gitu ya, tunasnya banyak seperti ya padi supaya anakannya bisa lebih dari 10. Kemudian kalau dia rimpang itu seperti misalnya kita nanam jahe merah, jahe putih, kemudian lengkuas dan lain-lainnya, kencur, itu lebih baik menggunakan pupuk ZA karena dia akan merangsang pertumbuhan tunas. Karena kalau udah yang namanya rimpang, semakin banyak tunasnya maka rimpangnya akan semakin besar atau semakin panjang atau semakin banyak teman-teman. Nah jadi seperti itu. Nah jadi disitulah kelebihan dari pupuk ZA itu sendiri. Makanya pupuk ZA itu sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian. Selain untuk memberikan nutrisi tambahan kepada tanaman, itu dapat memperbaiki tanah atau media yang ingin kita tanami teman-teman. Makanya pupuk ZA ini rata-rata dijadikan pupuk dasar oleh para petani. Nah, mungkin saja teman-teman yang bisa saya berikan tentang sedikit pengetahuan saya terhadap manfaat atau fungsi dari pupuk ZA itu sendiri. Nah mungkin teman-teman untuk penjelasan lebih dalam bisa kita sharing-sharing di komentar, atau teman-teman itu bisa nyari di sumber-sumber lain yang lebih terpercaya mungkin, atau di buku-buku yang khusus spesifik membahas tentang nutrisi tanaman atau manfaat dari atau fungsi dari pupuk masing-masing. Supaya apa? Saya katakan ini supaya ketika kita memberikan pupuk kepada tanaman, kita itu mengerti apa manfaatnya, apa fungsinya, sehingga kita tidak sembarangan memberikan pupuk terhadap tanaman kita. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.